Oke, kita kembali ke materi. Alternatif ukuran lain itu kita dapat menggunakan pendekatan normalisasi atau normalize linkage measure. Jadi kita menggunakan ukuran keterkaitan yang sudah dinormalize. Nah, menurut kita menggunakan pendekatan yang dipakai Rasmussen dari tahun 57, itu kita dapat normalisasi ukuran keterkaitan tadi dengan membaginya terhadap rata keterkaitan dari seluruh sektor. Jadi secara praktis kita bisa buat seperti ini. Jadi keterkaitan ke belakang yang ini itu kalau bisa kita normalize. Itu bisa kita normalize dengan membagi keterkaitan ke belakang langsungnya dengan rata keterkaitan ke belakang langsung dari seluruh sektor. Nah, ini kita kunci supaya nggak berpindah dengan F4. Nah, dengan dibagi dengan, jadi kalau di sini saya buat misalkan nih, di sini rata. Nah, ini kan kita punya rata di sini. Supaya gambar saya buat rata di sini. Jadi angka keterkaitan ke belakang langsungnya ini yang dinormalisasi, kita dapat bagi saja angka keterkaitan ke belakang langsung dibagi ratanya supaya dapat angka keterkaitan ke belakang langsung yang dinormalisasi. Oke, yang dinormalisasi. Nah, ini jangan lupa ini dikunci pakai F4 supaya dia ketika kita tarik ke kanan, selnya tetap nggak berubah, tetap di V184. Oke. Kemudian keterkaitan ke belakang totalnya juga mudah. Itu kita tinggal membagi keterkaitan ke belakang total yang awal, kita bagi dengan rata-rata keterkaitan ke belakang totalnya untuk seluruh sektor. Rata-ratanya berapa? Nah, ini kita kunci juga dengan F4. Dengan menggunakan fungsi F4. Kita enter, kemudian kita tarik. Nah, ini adalah keterkaitan ke belakang total yang sudah dinormalisasi relatif terhadap rata-rata. Nah, kemudian keterkaitan ke belakang tidak langsungnya yang dinormalisasi simply sederhananya tinggal kita selisihkan saja supaya dapat keterkaitan ke belakang tidak langsung yang sudah dinormalisasi. Nah, fungsinya dinormalisasi ini apa? Fungsinya sebetulnya adalah untuk memudahkan kita interpretasinya. Jadi, kalau dia nilai keterkaitannya di atas 1, berarti dia di atas rata-rata. Nah, di atas rata-rata keterkaitan ke belakang. Kalau nilainya di bawah 1, maka keterkaitannya di bawah rata-rata. Nah, semakin tinggi nilai keterkaitan, berarti kan dia akan semakin condong menjadi sektor yang penting di dalam perekonomian. Jadi, kalau di sini, kita misalkan buat di sini, keterkaitan ke belakang, ya, keterkaitan ke belakang kita lihat dari keterkaitan ke belakang totalnya ya. Jadi untuk tahu membandingkan tadi kita gunakan keterkaitan ke belakang total, keterkait seberapa terkait ke belakang. Oke. Seberapa terkait ke belakang itu tinggal kita, kalau dia lebih dari 1, keterkaitan ke belakang sudah normalisasi angka lebih dari 1, maka dia tinggi. Oke. Kalau dia tinggi, selain itu kita tidak kasih tanda.
mana yang lebih tinggi. Jadi kita lihat di sini keterkaitan yang tinggi itu ada di sektor industri pengolahan, di pengadaan listrik dan sebagainya. Jadi sektor-sektor inilah yang meminta input dari sektor-sektor lainnya relatif lebih banyak secara ininya, secara proporsinya atau secara volumenya dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi sektor-sektor ini yang punya keterkaitan tinggi ke belakang. Oke. Berikutnya kita punya keterkaitan ke depan. Nah, keterkaitan ke depan ini menghitungnya agak beda karena kita menggunakan pendekatan supply, pendekatan penawaran seperti yang sudah dibahas di awal. Selain ada permintaan dalam perekonomian, juga ada penawaran hasil output. Nah, keterkaitan ke belakang ini itu seperti membahas output kita itu dijual kemana saja. Kalau tadi keterkaitan ke belakang kita membahas mengenai inputnya dari mana. Kalau keterkaitan ke depan itu kita membahas mengenai outputnya akan kemana. Nah, sebelum kita menghitung keterkaitan langsung dan total dari ke depan, yang perlu dipahami konsep pertama adalah mengenai konsep matriks B atau matriks koefisien output langsung. Nah, matriks ini simpelnya adalah dia menghitung distribusi outputnya itu dijual atau digunakan oleh sektor-sektor mana saja. Jadi katakanlah sektor 1 outputnya digunakan sekian persen oleh sektor 2 dan sebagainya. Supaya tergambar, saya akan coba ilustrasikan dengan membuat matriks B ini. Jadi matriks B yang kita sebut sebagai matriks tadi matriks koefisien output langsung, matriks koefisien output langsung atau kita sebut sebagai matriks B. Okay. Nah, ini cara menghitungnya kita buat di sini. Jadi kita buat secara baris, kita buat secara kolom, kemudian ini supaya jelas kita buat di sini ya. Oke. Nah, caranya adalah kita membagi nilai transaksi di matriks input matriks input output yang di atas ini kita bagi secara baris. Kalau di matriks teknologi kita bagi secara kolom dengan di sini. Kalau secara kalau pada matriks koefisien output tadi itu kita bagi dengan total output sebelah kanan. Nah, ini supaya dia tidak bergerak, kita kunci pada kolomnya. Jadi kita kasih tanda dolar di depan kolomnya, kolom AE. Oke, kalau sudah kita enter, kemudian kita tarik, kemudian kita tarik ke bawah juga. Nah, jadi ini berapa persen nilai output dari sektor, katakanlah sini sektor pendidikan, itu berapa persen yang dipakai oleh sektor jasa perusahaan misalkan itu sebesar 0,0061 atau 0,6%. Nah, ini adalah matriks koefisien output langsung. Oke. Nah, dengan matriks koefisien output langsung ini kita bisa menghitung apa yang kita sebut sebagai keterkaitan ke depan langsung. Nah, tapi sebelum itu kita perlu lagi supaya tidak bekerja dua kali, supaya kita bisa nampilkan angkanya dalam satu tabel seperti ini juga, kita buat dulu matriks yang kita sebut sebagai matriks kebalikan output. Oke, kalau sebelumnya kita punya matriks kebalikan Leontief, yang itu adalah I min A, kemudian kita inverse, di sini kita akan punya matriks
kebalikan output, yang mana itu adalah I min B kita inverse. Jadi ini kalau di analisis sebelumnya itu pendekatannya demand, di sini kita pendekatannya supply. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama, kita copy matriks diagonal, matriks identitas di atas, kita copy saja ke bawah supaya tidak berlama-lama. Jadi matriks identitas yang isinya diagonalnya 1, oke, tapi matriks lainnya isinya 0, ya kan? Atau kalau misalkan ini mau dibuat secara manual, bisa. Berarti jika di sini sama dengan sini, maka dia 1 selain itu 0. Jadi diagonalnya akan berisi 1, sementara yang bukan diagonal akan berisi 0. Nah, kalau sudah, maka nanti kita bisa buat satu matriks baru lagi, namanya adalah matriks, ini saya hapus dulu, namanya adalah matriks kebalikan output atau I min B di inverse. Tapi sebelum kita inverse, sebelum kita buat matriks kebalikan output, kita buat dulu matriks I min B. Oke, matriks I B ini sederhananya kita kurangkan saja elemen di matriks identitas dengan matriks B, matriks koefisien output langsung tadi. Itu kita kurangkan. Oke. Setelah itu, barulah kita bisa buat yang kita sebut sebagai matriks kebalikan output atau I min B itu di inverse. Nah, caranya gimana? Untuk cara inverse, kita blok sebesar jumlah sektor. Oke, kemudian kita tulis di sini min first. Kita akan menginverse matriks 1 min B. Kalau sudah, tutup kurung. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersama-sama. Nah, kita dapatkan matriks kebalikan output. Dari sinilah kemudian kita bisa menghitung yang namanya keterkaitan ke belakang. Keterkaitan ke depan, maaf. Keterkaitan ke depan. Jadi keterkaitan ke depan. Oke, ini saya hapus dulu. Pertama kita punya keterkaitan ke depan langsung. Oke, kemudian ada keterkaitan ke depan total dan keterkaitan ke depan tidak langsung.